Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau coba bongkar satu cerita yang kayaknya jadi fondasi kita semua deh. Kisah manusia pertama, Nabi Adam. Anda udah kasih kami sumber utamanya, Al-Quran. Dan misi kita sekarang adalah menelusuri narasinya dari awal sampai akhir. Dan coba cari tahu apa sih intinya buat kita hari ini? Betul, dan ini bukan sekedar cerita pengantar tidur ya. Kalau kita bedah, kisah Adam ini sebenarnya semacam, gimana ya, cetak biru kemanusiaan. Cetak biru, oke. Ya, di dalamnya itu ada semua. Potensi terbesar kita, kelemahan kita yang paling fatal, dan bagaimana hubungan kita sama Sang Pencipta itu dirancang dari awal. Wah, Ini narasi soal kehormatan, soal kesalahan, pengampunan, dan akhirnya sebuah misi. menarik. Mari kita mulai dari titik nol kalau gitu. Bahkan sebelum Adam diciptakan, ada semacam rapat dewan kosmik kalau boleh dibilang gitu. Iya, Rencana besar kepada para malaikat. Dan ini langsung terekam di surah Al-Baqarah ayat 30. Bisa tolong dibacakan? tentu. Ayatnya berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Tunggu. Pertanyaan malaikat itu kan valid banget ya. Sangat valid. Mereka seolah-olah punya data, mungkin dari pengalaman sebelumnya, bahwa pemimpin di bumi itu rekam jejaknya kurang bagus, suka bikin rusak dan menumpahkan darah. Betul. Tapi kenapa jawaban Tuhan bukan bantahan langsung, tapi justru, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Para malaikat itu kan logis. Mereka berpikir berdasarkan observasi. Oke. Pertanyaan mereka itu murni kekhawatiran, bukan protes. Tapi jawaban Tuhan itu menunjukkan ada sebuah variabel yang mereka nggak tahu. Semacam X-factor dalam ciptaan baru ini. Jadi Tuhan nggak bilang, kalian salah. Sama sekali nggak. Cuma bilang, pengetahuan kalian terbatas. Di sini kita langsung lihat bahwa rencana ini punya dimensi yang bahkan malaikat pun belum bisa pahami saat itu. Dan kata kuncinya di situ adalah khalifah. Bukan cuma makhluk, tapi khalifah. Tepat, perwakilan, manajer, pengelola. Dari awal udah dikasih jabatan tinggi. Luar biasa. Ini poin yang sangat krusial. Sejak awal, manusia itu dirancang buat tanggung jawab besar. Dan uniknya, materi dasarnya sederhana banget. Tanah liat. Dari sesuatu yang begitu membumi ya. Ya, dari sesuatu yang kita injak-injak, diciptakan makhluk yang perannya begitu mulia, ada kontras yang indah di situ. Oke, jadi status khalifah sudah ditetapkan. Tapi apa yang bikin Adam layak? Apa X-factor yang tadi Anda sebut? Ternyata bukan kekuatan super kan? Betul sekali. Disinilah letak keistimewaannya. Tuhan nggak membiarkan Adam itu kosong. Al-Quran menyebutkan, dia mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Nama-nama segala sesuatu. Ini bukan sekedar menghafal kosakata loh. Ini tentang kemampuan mengonsep, mengidentifikasi, memahami esensi. Coba kita simak kelanjutannya di surah Al-Baqarah ayat 31-33. Ada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Wah, ini kayak show don't tell versi ilahi ya. Hai, iya juga ya. Tuhan nggak cuma bilang Adam spesial, tapi langsung dibuktikan di depan semua. Adam bisa, malaikat nggak bisa, selesai. Bener. Dan superioritasnya itu bukan dari fisik, tapi dari kapasitas intelektual, kemampuan belajar dan memahami. Inilah validasi peran khalifah itu. Alat utama kita buat mengelola bumi itu ya akal dan ilmu pengetahuan. Ini sekaligus jadi semacam pengingat keras buat kita ya. Anugerah pengetahuan ini kan bukan buat disimpan aja. Persis. Kalau nggak kita pakai, ya sama aja kayak dikasih alat canggih tapi nggak pernah dikeluarin dari kotaknya. Benar sekali. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan para malaikat tadi.
X faktor. Itu adalah potensi ilmu yang tak terbatas. Nah, setelah keunggulan Adam terbukti, datanglah momen yang jadi titik balik. Sebuah perintah yang menguji semua makhluk di sana. Perintah untuk bersujud. Bukan sujud penyembahan ya, tapi sujud penghormatan. Betul, dan semuanya patuh. Kecuali satu, iblis. Di surah Al-A'raf ayat 11 dan 12, momen ini terekam dengan sangat dramatis. Ayatnya berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Argumen iblis ini, wah, terus terang banget ya. Gamblang. Nggak pakai basa-basi. Saya lebih baik. Sebuah klaim superioritas. Dan dasarnya cuma materi penciptaan. Dan disinilah dosa pertama yang kita kenal lahir, arogansi, kesombongan. Karena merasa lebih unggul dari asal-usulnya. Betul, dia dari api yang menyala, Adam cuma dari tanah yang gelap. Ini kalau mau ditarik ke zaman sekarang, ini bibitnya rasisme. Rasisme primordial. Wow, itu perspektif yang sangat menarik. Jadi bukan cuma pembangkangan biasa. Bukan. Ini pembangkangan yang didasari rasa superioritas. Dan sejak saat itu, konflik abadi dimulai antara kepatuhan yang rendah hati dan pemberontakan yang sombong. Dan iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam, kan? Tepat. Permusuhan itu dideklarasikan secara terbuka. Oke, konflik dimulai, tapi Adam belum langsung dilempar ke medan perang. Dia ditempatkan di surga dulu bersama pasangannya, Hawa. Lingkungan yang sempurna. Semua tersedia, tapi ada satu aturan main. Cuma satu, seperti yang disebut di surah Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Cuma satu itu, jangan dekati pohon ini. Di tengah kebebasan yang tanpa batas, hanya ada satu jangan. Ini seperti aturan, jangan tekan tombol merah besar itu di ruangan penuh mainan canggih. Iya, ya. Justru satu larangan itulah yang bikin pohon itu jadi pusat perhatian. Tapi ini bukan untuk iseng. Ini adalah ujian pertama untuk dua hal, kehendak bebas dan ketaatan. Tanpa ada pilihan untuk melanggar, ketaatan jadi nggak ada artinya ya. Betul sekali. Ini tes dalam kondisi ideal. Dan tentu saja, iblis yang udah bersumpah tadi melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia nggak datang dengan tanduk dan trisula. Tapi dengan bisikan, rayuan yang cerdas. Surat Toha ayat 120 dan 121 menunjukkan taktiknya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, kekekalan, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Wow! Godaannya itu langsung nusuk kedua hasrat terdalam manusia, kan? Tepat. Takut mati dan ingin berkuasa. Perhatikan polanya deh. Ini jenius banget dari sisi psikologis. Setan nggak bilang, ayo durhaka sama Tuhan. Enggak gitu. Dia membungkus dosa itu dengan kemasan yang paling menggiurkan. Menjual pelanggaran sebagai sebuah keuntungan. Taktik ini nggak pernah berubah sampai hari ini. Godaan seringkali datang dalam bentuk janji-janji manis. Sangat. Simbol hilangnya kepolosan, Iya. hilangnya kesucian primordial. Betul. Tiba-tiba muncul rasa malu, rasa rentan, momen kejatuhan yang sangat manusiawi. Tapi disinilah ceritanya bisa saja berakhir tragis, tapi justru berbelok ke arah yang penuh harapan. Ini bagian favorit saya, jujur. Nah, iya. Setelah melakukan kesalahan, apa respons Adam? Dia nggak menyalahkan Hawa. Dia nggak bilang, ini gara-gara iblis kok. Atau takdirnya memang begini. Betul. Dia dan Hawa langsung sadar dan menyesal.
Surah Al-Baqarah ayat 37 merangkumnya dengan sangat indah. Ayatnya sangat singkat tapi penuh makna. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ini kayak dikasih kunci buat kembali ya, dan dia menggunakannya. Dan disinilah kita lihat perbedaan paling fundamental antara Adam dan iblis. Keduanya sama-sama salah. Betul, dua-duanya melakukan kesalahan. Tapi lihat respons mereka. Iblis, waktu ditegur, dia malah menyalahkan Tuhan. Karena engkau telah menyesatkanku, katanya. Sombong dalam kesalahannya. Tapi Adam, Adam langsung introspeksi. Dia dan Hawa berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri." Pengakuan, penyesalan, permohonan ampun. jadi bukan kesalahannya yang mendefinisikan mereka, tapi respons mereka terhadap kesalahan itu. Tepat. Inilah aha momen dari seluruh kisah ini. Pelajaran intinya ada di sini. Yang membedakan seorang pendosa yang bisa kembali dengan seorang pemberontak adalah kerendahan hati. Untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan kisah ini sekaligus jadi deklarasi sifat Tuhan yang paling utama. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Pintu untuk pulang itu selalu terbuka. Oke, taubat diterima. Tapi mereka nggak kembali ke kondisi semula di surga. Mereka diturunkan ke bumi. Ini sering dilihat sebagai hukuman, diusir dari surga. Tapi kalau kita baca ayatnya, Nuansanya beda banget. mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Turunnya mereka ke bumi itu dibekali sebuah janji. Janji akan adanya petunjuk. Nah, ini bukan kayak diusir terus ditinggalin gitu aja kan? Tapi lebih kayak ditugaskan ke lokasi baru dengan bekal peta. Perspektif ini mengubah segalanya. Turun ke bumi itu bukan pengusiran final, Melainkan, melainkan penempatan pada posisi yang memang sudah direncanakan dari awal. Menjadi khalifah di bumi. jadi kembali ke rencana awal. Tepat. Surga itu semacam tempat orientasi, training center. Di sana Adam belajar tentang ilmu, godaan, kesalahan, dan yang paling penting, cara bertaubat. Sekarang setelah lulus orientasi, Dia ditempatkan di arena yang sesungguhnya. Bumi adalah tempat tugasnya. jadi ini bukan akhir cerita, tapi justru awal dari misi yang sebenarnya. Tepat sekali. Kehidupan di dunia, dengan segala perjuangannya, adalah medan ujiannya. Dan Tuhan gak meninggalkan kita dengan tangan kosong. Janji petunjukku itulah yang jadi dasar diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab-kitab suci. Misi di bumi resmi dimulai. Resmi dimulai. Jadi kalau kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan, kisah Adam ini benar-benar cermin perjalanan kita. Kita diciptakan dengan potensi kemuliaan dan ilmu yang luar biasa. Lalu kita diberi kehendak bebas yang membuat kita diuji. Dan kita bisa dan sangat mungkin akan melakukan kesalahan. Karena godaan dari dalam maupun luar diri. Tapi, dan ini tapinya besar sekali, kita juga dirancang untuk bisa bangkit kembali. Kesalahan itu bukan vonis mati. Ini kisah tentang optimisme ya. Betul. Kisah tentang optimisme spiritual. Kita boleh jatuh, tapi kita didesain untuk bisa berdiri lagi. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh kesalahan yang kita perbuat. Tapi oleh cara kita merespon kesalahan itu. Apakah kita memilih jalannya iblis dengan kesombongan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan? Atau kita memilih jalannya Adam dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan, dan mencoba lagi? Sebuah pilihan yang kita hadapi setiap hari dalam keputusan-keputusan kecil maupun besar dalam hidup kita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika cetak biru kita sebagai manusia itu ditandai oleh 3 hal. Potensi tak terbatas, sebuah kesalahan fatal, dan pengampunan ilahi yang maha luas, bagaimana seharusnya itu mengubah cara kita memandang kegagalan dan kesempatan kedua baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari.